Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini tepatnya Rabu 3 September 2025 akan dilaksanakan konferensi pers terkait dengan penindakan akun media sosial yang kegiatannya atau aktivitasnya tentu kita ketahui melakukan penghasutan ataupun provokasi terkait dengan perkembangan dinamika yang ada sejak kemarin tanggal 25 sampai dengan 28 Agustus 2025. Rekan-rekan, dalam hal ini yang saya hormati Bapak Direktur Divisi Siber Barreskrim Polri, yang kami hormati juga Wadir Divisi Siber Barreskrim Polri, dan di sini hadir para Kasubdit dan juga dari Polda Metro Jaya. Rekan-rekan, untuk menyingkat waktu, pada kesempatan ini kami persilakan kepada Bapak Direktur Siber Barreskrim Polri untuk menyampaikan terkait dengan penindakan tersebut. Silakan. Terima kasih Bapak Ropemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Karopenmas di Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, SIK, Wakil Direktur Tindak Pidana Cyber, Kombes Pol Andri Sudarmadi, SIK MH, Kasubdit 1, Kasubdit 2, Kasubdit 3, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri, Wakil Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya, dan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, serta rekan-rekan media yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan konferensi pers penindakan akun-akun media sosial yang melakukan provokasi terkait unjuk rasa pada tanggal 25 dan 28 Agustus 2025. Disampaikan kepada rekan-rekan media, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri dan Polda jajaran telah melakukan kegiatan patroli cyber sejak tanggal 23 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025 terkait isu demonstrasi yang terjadi sebagai langkah kegiatan preemptif dan preventif. Kami telah bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk melakukan pemblokiran akun dan konten yang sampai dengan hari ini tercatat sejumlah 592 akun dan konten, di mana akun-akun media sosial tersebut menyebarkan provokasi, mengajak dan menghasut masyarakat melalui media sosial untuk melakukan tindakan melanggar hukum pada saat kegiatan unjuk rasa. Kalau kita melihat dari visualisasi bahwa ini adalah contoh akun-akun yang provokatif, yang menghasut dan mengajak masyarakat melalui media sosial untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dikenakan tindak pidana. Selanjutnya, Direktorat Tindak Pidana Barreskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya telah melakukan penegakan hukum terhadap akun-akun yang melakukan provokasi tersebut. Kami telah menerima 5 laporan polisi yang kemudian kami tindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap 7 orang tersangka dengan rincian sebagai berikut. 2 orang tersangka telah dilakukan penahanan oleh Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. 2 orang tersangka telah ditahan di Direktorat Cyber Barreskrim Polri. 2 orang tersangka ditahan Subdit Jatranras
Ditreskrim Polda Metro Jaya dan 1 orang tersangka ditangani oleh Direktorat Siber Barreskrim Polri yang tidak dilakukan penahanan. Ada beberapa tersangka yang memang dilakukan proses penegakan hukum oleh Siber Barreskrim Polri dan juga dilakukan proses oleh Direktorat Krim Polda Metro Jaya. 2 orang tersangka yang telah ditahan oleh Direktorat Siber Polda Metro Jaya berdasarkan laporan polisi nomor LP B6073 8 Romawi 2025 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 27 Agustus 2025, yaitu 1 tersangka WH, pemilik akun Instagram Bekasi_menggugat, jumlah pengikut 831. 2. Tersangka KA, pemilik akun Instagram Aliansi Mahasiswa Penggugat, jumlah pengikut 202.000. Konten yang diunggah kedua akun tersebut merupakan manipulasi penciptaan perubahan informasi elektronik, yaitu larangan saudara Said Iqbal kepada pelajar dan BEM untuk mengikuti demo buruh pada aksi 28 Agustus menjadi dirubah nih, menjadi ajakan bagi pelajar untuk ikut turun demo buruh. Nah, visualisasinya jelas, mana yang dirubah, diksi atau kata-katanya apa yang dirubah, maka terlihat dalam visualisasi. Terhadap keduanya telah dilakukan penahanan di rumah tahanan Polri Cabang Polda Metro Jaya. Tersangka WH, umur 31 tahun, dengan barang bukti yang disita dari tersangka, yaitu 1 unit handphone, akun Instagram Bekasi_menggugat. Tersangka KA, umur 24 tahun, mahasiswa semester 11, barang bukti yang disita dari tersangka KA, yaitu 1 unit handphone, dan akun Instagram Aliansi Mahasiswa Penggugat. Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka WH adalah Pasal 51 Ayat 1 junto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun. Pasal 48 Ayat 1 junto Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ancaman penjara paling lama 8 tahun. Pasal 45A Ayat 2 junto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ancaman penjara paling lama 6 tahun. Pasal 160 KUHP, ancaman penjara paling lama 6 tahun. Pasal 161 Ayat 1 KUHP, ancaman penjara paling lama 4 tahun. Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka KA, Pasal 51 Ayat 1 junto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun. Pasal 48 Ayat 1 junto Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ancaman penjara paling lama 8 tahun. Yang kedua, laporan polisi nomor LPB 422 8 Romawi 2025 SPKT Barreskrim Polri tanggal 31 Agustus 2025. Pada tanggal 1 September 2025, Direktorat Siber Barreskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LFK selaku pemilik, pengguna, atau penguasa akun media sosial Instagram
@larasfaizati. Modus operandi perbuatan tersangka adalah membuat dan menggugah konten video melalui akun media sosial Instagram miliknya yang menimbulkan rasa benci kepada individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan kebangsaan, menghasut atau memprovokasi massa, aksi unjuk rasa untuk melakukan pembakaran terhadap gedung Mabes Polri. Selain itu, tersangka juga tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Tersangka LFK, umur 26 tahun, pekerjaan pegawai kontrak lembaga internasional, dengan barang bukti yang disita dari tersangka LFK diantaranya 1 KTP atas nama LFK, 1 unit handphone, 1 akun Instagram atas nama @larasfaizati. Terhadap tersangka dilakukan penahanan di rumah tahanan Barreskrim Polri sejak tanggal 2 September 2025. Nah, kalau kita melihat visualisasi bahwa yang bersangkutan menggugah postingan tersebut, kemudian menunjuk kepada lokasi, dan di sebelahnya adalah visualisasi pada saat terjadinya unjuk rasa di depan Mabes Polri. Tersangka mengunggah konten di lokasi yang berdekatan dengan Mabes Polri yang merupakan objek vital nasional yang bisa memetakan target lebih dekat dengan potensi membahayakan, dan yang bersangkutan posting pada saat adanya demo di Mabes Polri di mana berpotensi memberikan penguatan tindak anarkisme dengan jumlah pengikut akun Instagram larasfaizati 4008. Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka LFK, pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ancaman penjara paling lama 8 tahun. Pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ancaman penjara paling lama 6 tahun. Pasal 160 KUHP, ancaman penjara paling lama 6 tahun. Pasal 161 ayat 1 KUHP, ancaman penjara paling lama 4 tahun. Ketiga, laporan polisi nomor LPB 423 8 Romawi 2025 SPKT Barreskrim Polri tanggal 31 Agustus 2025. Pada tanggal 1 September 2025, Direktorat Cyber Barreskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap tersangka CS selaku pemilik, pengguna atau penguasa akun media sosial TikTok @cecepmunich. Tersangka membuat konten berdasarkan perkembangan situasi demo. Konten provokatif yang dibuat tersangka berpotensi membahayakan objek vital nasional, yaitu memberikan hasutan untuk melakukan demo di Bandara Soekarno-Hatta yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Tersangka CS umur 30 tahun, pekerjaan karyawan swasta, barang bukti yang disita dari tersangka antara lain 1 lembar KTP atas nama CS, 1 unit handphone, 1 akun TikTok atas nama @cecepmunich. Terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan, namun wajib lapor 2 kali dalam 1 minggu. Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka CS, pasal 161 ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun. Keempat, laporan polisi nomor LPB 421 8 Romawi 2025 SPKT Barreskrim Polri tanggal 31 Agustus 2025. Pada tanggal 1 September 2025, Direktorat Cyber Barreskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap tersangka IS selaku pemilik, pengguna atau penguasa akun media sosial TikTok HS02775. Modus operandi perbuatan tersangka adalah membuat dan menggugah konten video melalui akun media sosial TikTok miliknya dengan tujuan
menimbulkan rasa benci kepada individu, kelompok, masyarakat tertentu berdasarkan kebangsaan, menghasut atau memprovokasi massa aksi unjuk rasa untuk melakukan penjarahan di rumah Saudara Sahroni, Saudara Eko Patrio, Saudara Uya Kuya, dan Saudara Puan Maharani. Terlihat di dalam visualisasi itu postingan-postingan yang dibuat oleh tersangka yang bersangkutan untuk melakukan ajakan penjarahan di rumah Saudara Sahroni, Eko Patrio, Saudara Uya Kuya, dan Saudari Puan Maharani. Tersangka IF, umur 39 tahun, pekerjaan karyawan swasta, barang bukti yang disita dari tersangka IS antara lain 1 KTP atas nama Saudara IS, 1 unit handphone, 1 akun TikTok atas nama @hs02775. Terhadap tersangka dilakukan penahanan di rumah tahan Barreskrim Polri sejak tanggal 2 September 2025. Akun tersebut memproduksi konten provokatif dengan potensi membahayakan objek vital nasional dan memberikan hasutan untuk menjarah rumah anggota DPR, yaitu Bapak Sahroni, Eko Patrio, dan Bapak Uya Kuya, dan Ibu Puan Maharani. Akunnya juga akun anonimus, sehingga akun ini menjadi indikator memberikan provokasi terhadap situasi yang terjadi. Akun TikTok tersangka memiliki pengikut sejumlah 2.281 akun. Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka IS adalah Pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancaman penjara paling lama 6 tahun. Pasal 160 KUHP, ancaman penjara paling lama 6 tahun. Pasal 161 ayat 1 KUHP, ancaman penjara paling lama 4 tahun. Kelima, laporan polisi nomor LPB 424 8 Romawi 2025 SPKT Barreskrim Polri tanggal 31 Agustus 2025. Pada tanggal 3 September 2025, Direktorat Cyber Barreskrim Polri telah melakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap SB selaku pemilik, pengguna atau penguasa akun media sosial Facebook dengan nama akun Nanu dengan jumlah pertemanan 1.800 dan tersangka G selaku pemilik, pengguna atau penguasa akun media sosial Facebook dengan nama akun Bambu Runcing yang merupakan keduanya adalah suami istri. Disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa tersangka SB dan K ditangkap pada hari Senin tanggal 1 September 2025 oleh Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya. Modus operandi yang bersangkutan yaitu membuat dan menggugah konten yang menimbulkan rasa benci kepada individu, kelompok, masyarakat tertentu berdasarkan kebangsaan, mentransmisikan informasi elektronik milik orang lain, dan menghasut supaya melakukan aksi geruduk rumah anggota DPR Ahmad Sahroni dan Polres Jakarta Utara melalui grup Facebook. Akun Facebook Nanu menggugah konten pada grup Facebook jual beli Cilincing, Koja, Merunda yang memiliki anggota sejumlah 86.900. Akun Facebook Bambu Runcing menggugah konten pada grup Facebook Loker Daerah Sunter, Jakarta Utara yang memiliki anggota sejumlah 9.100. Tersangka SB merupakan admin WhatsApp grup Kopi Hitam yang kemudian berganti nama menjadi BEM RI dan berganti nama lagi menjadi Acap 1312 yang memiliki 192 member.
WhatsApp grup tersebut yang digunakan untuk mengumpulkan orang-orang yang mendatangi rumah saudara Ahmad Sahroni. Tersangka SB umur 35 tahun, pekerjaan karyawan swasta, dan tersangka G umur 20 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Barang bukti yang disita dari tersangka SB yaitu 2 unit handphone, dan pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka SB adalah pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancaman penjara paling lama 6 tahun. Pasal 160 KUHP, ancaman penjara paling lama 6 tahun. Pasal 161 ayat 1 KUHP, ancaman penjara paling lama 4 tahun. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menggunakan media sosial. Dan mari kita bersama-sama menjaga suasana tetap kondusif dengan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya dan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi positif dan saling mengingatkan. Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, menghindari ujaran kebencian untuk mewujudkan ruang digital yang sehat, aman, dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.